Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Saputra, NPM 24783016 dari kelas TRPL 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan PHP dan juga cara pembuatan kodenya. Yang pertama itu pengertian PHP. PHP itu awalnya adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage. Namun seiring perkembangannya, nama ini berubah untuk mencerminkan fungsinya yang lebih luas sebagai bahasa script si server yang digunakan dalam pengembangan web. PHP adalah bahasa script open source yang dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Bahasa ini dieksekusi di sisi server, yang berarti kode PHP diproses di server dan hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML. PHP dapat digunakan bersama HTML, memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur dinamis tanpa memerlukan data eksternal. Nah, untuk persiapan software yang digunakan itu ada browser, text editor, dan web server lokal. Nah, langsung saja ini di sini kita perlu install Toolbox XAMPP. Kita bisa install di web XAMPP resminya, lalu install seperti biasa. Nah, di sini saya sudah aktifkan. Ini saya ulangi saja. Nah, kita start. Kita buka aplikasi XAMPP, lalu kita klik start, Apache, hijau, lalu MySQL juga. Nah, sudah hijau. Nah, selanjutnya itu Apache. Fungsi yang ada di sini tadi itu pertama ada Apache. Apache sendiri itu adalah web server yang bertugas menerima request dari browser, lalu mengirimkan kembali ke halaman web ke pengguna. Fungsinya itu menjalankan file PHP dan HTTP server, membuat web lokal bisa diakses lewat browser, diperlukan ketika membuat aplikasi web menggunakan PHP. Selanjutnya ada MySQL. MySQL ini adalah database server yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Fungsinya sendiri itu menyimpan, mengelola, dan mengambil data aplikasi. Digunakan oleh aplikasi PHP untuk CRUD seperti create, read, update, dan delete. Lalu setelah MySQL di start, kita bisa membuka phpMyAdmin untuk mengelola database-nya. Lalu ada FileZilla. FileZilla adalah FTP server, bukan aplikasi FileZilla klien yang biasa dipakai untuk upload ke hosting. Fungsinya itu mengirim atau mengolah file website melalui protokol FTP, cocok untuk server jarak jauh atau remote, dan juga jarang dipakai untuk pengembangan lokal. Lalu ada Mercury. Mercury sendiri adalah mail server SMTP POP3 IMAP yang diserahkan dalam XAMPP. Artinya Mercury memungkinkan aplikasi di komputer lokal mengirim email tanpa batas menggunakan layanan email online seperti Gmail. Fungsinya itu mengirim email, terus lalu ada bisa berguna jika aplikasi PHP butuh SMTP. Nah, tapi umumnya tidak dipakai saat belajar PHP dasar. Lalu ada Tomcat. Tomcat itu sendiri adalah web server khusus untuk bahasa pemrograman Java. Fungsinya itu untuk menjalankan aplikasi yang berbasis Java, yang lalu bukan untuk PHP, jadi hanya digunakan untuk developer Java. Nah, di praktek, langsung saja kita ke prakteknya. Pertama kita buat dulu folder di file XAMPP di htdocs. Nah, pertama itu mulai dari PC ini, karena saya install XAMPP di data D, jadi saya akan masuk ke data D. Di bagian aplikasi saya taruhnya lalu XAMPP. Setelah itu kita cari htdoc. Nah, setelah itu kita buat file untuk tempat kodenya nanti. Di sini saya membuat percobaan 2, lalu kita buat nama file untuk kodenya itu sendiri. Nah, di sini itu setelah kita buat folder, ketika kita jalankan di localhost ini itu kosong. Kenapa? Karena isi foldernya itu belum ada. Jadi kita buat dulu file PHP-nya. Setelah itu kita isi untuk file PHP-nya itu sendiri. Seperti PHP echo kita belajar PHP pertemuan 1. Nah,
Jika jalan di localhost itu akan seperti ini. Kita sedang belajar PHP pertemuan 1. Nah, di PHP sendiri tuh bisa dimasukkan kode HTML pada program. Nah, seperti ini. Seperti H1, kita sedang belajar PHP pertemuan 1. Tutup H1. Kita sedang belajar PHP pertemuan 1. Lalu tag HTML itu seperti biasanya, seperti tag HTML yang fungsi menandakan dokumen HTML, lalu ada HTML elemen utamanya atau elemen utama pembungkusnya, lalu ada header yang fungsi untuk informasi halaman seperti judul, CSS, dan script. Lalu ada body yang berfungsi untuk mengisi halaman yang terlihat. Lalu ada teks, tag, sintak teks dan judul. Yang pertama ada teks H1 sampai H6 itu judulnya itu untuk fungsi untuk judul. Dari H1 ke H6 itu makin kecil. Lalu ada P untuk yang berfungsi untuk paragraf. Lalu ada BR, fungsinya itu untuk baris baru. Lalu ada HR yang berfungsi untuk garis horizontal. Lalu ada B atau stroke itu fungsinya itu mempertebal teks yang kita pilih. Lalu ada I, fungsinya itu membuat teks menjadi miring. Lalu ada U ini itu sendiri fungsinya itu untuk garis bawah pada teks. Lalu ada span ini fungsinya untuk pembungkus teks kecil. Lalu ada tag, terakhir ada block quote yang berfungsi untuk kutipan. Lalu ada tag media seperti ini. Seperti image, fungsinya untuk gambar, audio untuk audio, video untuk video, source untuk sumber medianya. Lalu ada iframe yang berfungsi untuk menampilkan halaman lain. Lalu ada tag link dan navigasi. Tagnya itu sendiri ada A yang berfungsi untuk menambahkan link. Lalu ada nav yang berfungsi untuk bagian navigasi. Lalu ada tag list. Yang pertama itu ada UL, fungsinya untuk daftar bullet. Yang kedua ada OL, fungsinya untuk membuat daftar yang bernomor. Lalu ada li, fungsinya itu untuk membuat item daftar. Lalu ada DL, fungsinya itu untuk daftar deskripsi. Lalu ada DDT, fungsinya itu untuk judul item. Lalu ada DD yang berfungsi untuk penjelasan item. Lalu ada tag table yang berfungsi untuk tabel. Lalu ada tag TR yang berfungsi untuk baris baru. Lalu ada TD yang berfungsi untuk membuat sel data. Lalu ada TH yang berfungsi untuk sel header. Lalu ada THID berfungsi untuk bagian kepala table. Lalu ada T-body, fungsinya untuk bagian isi table. Lalu ada tag form input, ada tag form yang berfungsi untuk formulir. Ada input yang fungsinya untuk input teks, tombol, dan lain-lain. Lalu ada text area yang berfungsi untuk input teks panjang. Lalu ada button yang fungsinya untuk tombol. Lalu ada select untuk drop down. Lalu ada option untuk pilihan drop down. Lalu ada label yang fungsinya untuk label input. Lalu ada tag layout HTML5 seperti header, footer, section, article, site, main, dan div. Lalu ada tag style dan script. Nah, style ini tuh untuk memperbagus tampilan yang pada kode. Misal ada tag style untuk itu tag CSS, lalu ada script untuk JavaScript, ada link untuk menghubungkan file CSS, lalu ada meta untuk info dokumen, CO, charset, dan lain-lain. Lalu ada tag tanpa penutup seperti BR, HR, image, input, meta, dan link. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Ini di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah biodata menggunakan PHP. Seperti ini contohnya. Di sini saya sudah membuat. Nah, ini sudah saya buat nama. Untuk nama saya ubah menjadi nama saya Rifan. Lalu ada NIM untuk yaitu 24283016. Lalu ada jurusan ini kita ubah
Jurusan ini TRPL, terubah menjadi teknologi informasi. Lalu alamat itu dari pesawaran, hobinya itu untuk nonton film. Lalu ada Eko, H2 biodata. Nah, dan ini adalah tag untuk PHP nya sendiri. Kita jalankan bisa lewat terminal dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa juga kita lewat browser menggunakan localhost. Nah, kita masukkan namanya localhost, nama folder yang kita buat tadi. Lalu nama file yang kita buat tadi. Nah, ini sudah muncul biodata, nama Rifan, NIM-nya 2478316, jurusan teknologi informasi, alamat pesawaran, hobinya menonton film. Oke, sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.